Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Belum, Pagi, Pak. belum bosan kan? Apa untuk mata kuliah pengantar digitalnya? Jadi pertemuan ini hanya apanya nih? Hanya apa melanjutkan ataupun memaksimalkan itu tentang gerbang logika ya. Kemarin kita hanya sekilas. Di sini kita akan lebih memahami ataupun lebih memperdalam lah apa itu gerbang logika dan apa jenis-jenisnya. Jadi kita langsung saja gerbang logika. Ini pertemuan keberapa ya? Nah? Kelima, gerbang logika. Jadi di gerbang logika inilah dasar ataupun background dari seorang programmer ya. Kalau kalian mau jago ataupun mau hebat dalam programmer, itu yang perlu dikuasai itu logika, bukan perasaan ya. Biasanya yang memakai perasaan itu perempuan. Tapi yang lumayan banyak lah kalau untuk ahli programmer itu laki-laki karena dia memakai logika. Tapi nggak kemungkinan, banyak juga sekarang itu. Nggak ada lagi bedanya laki-laki perempuan, itu semua sudah hebat dalam ahli programmer ya. Jadi di semester awal ini coba dicarilah dulu apa sebenarnya yang menjadi kesenangan dia ya. Programmer kah atau desain kah, baru atau lagi jaringan. Jadi difokuskan satu keahliannya. Jangan semua diambil atau jangan semua diambil sikit ini, diambil ini sikit. Kalau yang lain bisa dipahami atau hanya sekilas ya, tapi untuk kalau misalnya mau tamat itu harus buat satu keahlian khusus. Jadi bisa nanti ya itu sebagai jual ataupun bisa tawar-menawar baik dalam hal kerjaan, baik dalam hal gaji. Kalau kita ahli ya dalam satu bidang. Jadi di sini di gerbang logika inilah dasarnya untuk mendapatkan ataupun memperdalam ilmu pemrograman itu ke depan. Dari sinilah sumbernya ataupun backgroundnya. Ini gerbang logika. Jadi ini pengantarnya di sini tetap ya, gerbang logika itu tersusun atas rangkaian true dan false. Jadi enggak ada istilah abu-abu ya, harus ada pilihan. Benar atau tidak, salah atau benar, baru hitam atau putih. Jadi dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika yaitu not, and, or, none, nor, sor, dan XNOR. Inilah gerbang-gerbang logika dalam sistem komputer. Ini program komputer berjalan di atas struktur pengenalan yang baik dari solusi terhadap permasalahan dengan ketentuan ataupun komponen program yaitu if then else dan lainnya, dan masih banyak nanti istilah-istilah ini. Dan ini pun sudah pernah kalian temukan ini kalau ada yang udah kerja atau apa tentang if ini ya. Di Excel pun ada ini. Contoh if ini kan jika, then if misalnya jika gajinya 200 golongannya C, jika gajinya 400 golongannya B. Itu dia nanti fungsi-fungsi if then ini. Kalau misalnya jabatannya manajer, golongan apa gajinya segini. Kalau misalnya dia karyawan, bonusnya segini. Jadi ini udah banyak ini di Excel pun. Dan yang kalian temukan nanti di dasar-dasar pemrograman ini juga nanti yang dikembangkan. If then else. Jika, lanjutkan lagi, ini else. Diulang, ada lagi nanti istilah for ya. For itu perulangan. Jadi inilah untuk gerbang logika. Not, and, or, none, nor, sor, dan XOR, nor. Kita lihat yang pertama itu gerbang not. Ingatkan logonya ini not. Segitiga baru di ujungnya Y. Jika masukkan A, itu tetap B ya. Gerbang not disebut dengan juga istilah inverter atau pembalik. Membalikkan
Ini logika dari gerbang ini adalah membalik yang diinput ke dalamnya. Biasanya inputnya ini hanya terdiri dari satu kaki. Nah, satu kaki maksudnya satu inilah input ini ya, ini yang A. Ketika input yang masuk adalah satu, maka hasil outputnya adalah 0. Jika input yang masuk adalah 0, maka hasil outputnya adalah 1. Inilah syaratnya, inilah ketentuan daripada gerbang NOT ya. Jika yang masuk 1, outputnya 0. Nih. Jika inputnya masuk 0, maka outputnya adalah 1. Inilah ketentuannya. Untuk tabel kebenarannya ini. Inilah tadi ya. Jika inputnya 1, maka hasilnya ataupun outputnya 0. Itulah untuk gerbang NOT. Nih. Dari sini ketentuannya, bukan dibuat-buat ya. Jadi ketentuannya, ini tabel kebenarannya untuk gerbang NOT. Jika inputnya 1, hasilnya 0, Y. Y ini disimbolkan dengan output. Ini A. Baru jika 0. Jika 0 di sini, maka outputnya 1. Makanya dibilang inverter ya, ataupun pembalik. Jadi gerbang NOT adalah pembalik. Kalau 1 dia dibalikkan dengan 0 ya. 0 dibalikkan dengan 1. Itu maksud secara mendasarnya. Barang kedua gerbang N. N itu kan menghubungkan. Kalimat pun dalam fungsi kalimat N itu adalah menghubungkan. Misalnya saya dan kamu, dia dan mereka dan saya gitu. Nah, jadi di sini pun ini menggabungkan. Gerbang N memiliki karakteristik logika di mana jika semua ini persyaratannya yang warna biru ataupun ketentuan umumnya. Jika semua input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Sebaliknya, jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya juga bernilai 0. Jadi inilah input ya A, B. Inilah outputnya Y. Untuk gerbang N, lihat simbolnya. Input dari gerbang N selalu lebih dari 1. Ingat ya, dari N. Namanya N. N itu harus menggabungkan ya, 2. Makanya dibuat di sini N harus lebih dari 1 selalu. Ini maksudnya yang A, B. Jadi di sini 2 input dia. Misalnya 2, 3, dan 4. Nanti bisa kita lihat di bawah ada A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi outputnya tetap 1. Jadi sebenarnya apapun inputnya tetap hasilnya 1. Contoh gerbang logika untuk 2 buah input dan 3 buah input adalah sebagai berikut. Inilah contohnya untuk 3 input. Tabel kebenaran N. Ini gerbang N menghubungkan. Jadi di sini dua input di tabel kebenaran ini. Ada di sini input A, ada di input B. Jadi A, B. Dari mana ini 1? Ini ketentuannya. Jika semua input bernilai 1, maka outputnya 1. Karena ini 1A, 1B. Jadi Y ini inputnya 1. Sama juga yang ini. Jika input salah satunya 0, maka hasilnya 0. Nih, ini 0. Jadi yang terakhir di sini, jika kedua-duanya 0. Nih, jika salah satu inputnya 0, kan ada di sini salah satu. Salah satu inputnya 0, hasilnya 0. Jika kedua-duanya hasilnya 0. Nih. Inilah untuk tabel kebenaran N. Yang inputnya 2. Baru untuk tabel kebenaran N yang inputnya basis 3 ya. Tabel kebenaran gerbang logika N dengan 3. Dibilang 3, ini 3 ya. Inputnya A, B, C. Hasilnya tetap 1. Jadi sebanyak apapun inputnya tadi, keterangan di atas itu hasilnya tetap 1 ataupun disimbolkan dengan Y ini. Y. Nggak harus Y ya, bisa juga nanti F, bisa juga, itu tergantung soal. Jadi tabel kebenaran N di sini ada A, B, dan C. 1, 0, 0. Jadi gampang untuk menentukan ini tabel kebenaran N. Jika semua inputnya 1, hasilnya 1. Jika salah satu inputnya 0, hasilnya 0.
Jadi nggak perlu lihat satu-satu, misalnya melihat tabel, lihat aja kalau salah satunya 0, oh udah buat aja 0 semua di sini, nggak usah lihat yang lain-lain lagi. Nggak usah bingung misalnya ini 110. Langsung ingat aja kalau di tabel kebenaran N, salah satu inputnya 0, hasilnya adalah 0. Dan jika kedua-duanya atau ketiga-tiganya inputnya 1, hasilnya adalah 1. Kalau misalnya pun di sini D, dibuat 4 input, tetap Y, hasilnya 1. Ini ketentuannya ya. Nih. Input dari gerbang NAND selalu misalnya 2, 3, dan tetapi tetap 1. Ini outputnya tetap 1. Mau sampai 5 pun di sini inputnya tetap ini 1. Namanya hanya menggabungkan ya. N. Menggabungkan input antara A, B, dan C, D. Itulah untuk gerbang N. Barang ketiga gerbang OR. OR ini review ya. Di sini ketentuannya. Gerbang OR memiliki karakteristik logika. Jika semua input bernilai 0, maka hasil outputnya 0. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Jadi kebalikan daripada N tadi ya. Kalau N tadi bernilai input salah satu 0, berarti hasilnya 0. Inilah simbol daripada gerbang OR. Inputnya A, inputnya B, outputnya di sini Y. Input dari gerbang OR selalu lebih dari 1, misalnya 2 sama ya, 3 dan 4. Dan seterusnya tetap sama, yaitu outputnya 1. Jadi inilah contoh gerbang logika yang 2 buah input. Inilah tabel kebenaran untuk gerbang OR. Dengan 2 input. Input A, B, baru hasilnya di sini ataupun outputnya Y. Di sini ada gerbang untuk A, tabel B. Dari mana satu ini? Jika kedua-duanya tadi bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika salah satu tabelnya bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika kedua-duanya 0, maka hasilnya 0. Ini tentuannya. Jika semua bernilai 0, maka hasil outputnya akan bernilai 0 juga. Jika salah satu, maka hasilnya 1. Inilah untuk tabel kebenaran OR. Lihat perbedaan simbolnya aja ya. Terlihat simbolnya ini agak berbentuk melengkung. Kalau di N dia lurus. Di awalnya ini lurus. Itulah untuk logika N. Kalau not tadi segitiga. Segitiga baru di depannya ini titik bulat. Nih, itulah perbedaan-perbedaan simbol. Jadi nggak sama semua. Inilah tabel OR tadi. Baru untuk yang keempat ada gerbang NAND. NAND ini dipanjangkan dengan not ya, not N. Nih, gerbang N adalah singkatan dari not N. Sehingga gerbang N kebalikan dari N. Nih, kebalikan dari N. Inilah logonya ataupun simbol dari logika NAND. Jadi ditambahkan not. Not yang di atas tadi kan simbolnya segitiga tambah titik ini. Jadi di sini hanya ditambahkan titik ini. Inilah yang mensimbolkan gerbang NAND. Jadi ada di sini adalah singkatan dari not N sehingga gerbang not kebalikan dari N. Ini input A, B, di sini Y, outputnya. Sehingga jika semua inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya bernilai 0. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Inilah ketentuan yang warna biru. Jika semua inputnya bernilai 1, maka 0 ya. Inilah tabel kebenaran daripada gerbang NAND. Jika semua 1, outputnya 0. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika kedua-duanya 0, maka hasilnya 1. Makanya dibilang kebalikan dari N. Kalau N tadi kan jika kedua-duanya 1, 1. Kalau di sini jika kedua-duanya 1, 0. Kalau di N, jika salah satunya
tabelnya 1 di sini 0 dengan 0 itu 1, 1 dengan 0 1. Jadi kebalikan daripada NaN. Ini not N. Itulah untuk gerbang logika NaN. Baru yang berikutnya gerbang NOR, not OR, kebalikan dari OR. Ini not OR. Gerbang NOR adalah singkatan dari not OR, sehingga NOR kebalikan dari OR. Inilah kebalikan dari OR. Jadi untuk pernyataannya atau ketentuan umumnya, jika semua inputnya bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 1. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Inilah kebalikan daripada gerbang OR. Jadi kalau misalnya ada nanti tabel kebenarannya ini, udah buat A, B. Baru buat outputnya ini Y, tinggal mengubah ini. Jika semuanya bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 1. Inilah dulu contoh kita ubah, jika semua bernilai 0, ini hasil outputnya, lihat aja di sini, bernilai, ini, maka hasil outputnya bernilai 1. Makanya ini kebalikan daripada OR ini, OR. Inilah gerbang OR, kebalikannya, ini jika semua bernilai 1, maka hasilnya 1. Tapi kalau di NOR dia bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi logikanya harus jalan. Ini hanya diputar-putar ya. Itulah fungsi logika. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Itulah gerbang logika NOR. Inilah untuk tabel kebenarannya. Gerbang NOR, gerbang logika OR atau yang dinotkan. Inilah input. Di sini outputnya dibuat F. Inilah simbol daripada not ya. Nih, makanya dibilang gerbang OR yang dinotkan. Jadi ini tabel kebenarannya, jika kedua-duanya inputnya bernilai 0, maka 1. Jika salah satu inputnya bernilai 0, maka hasilnya 0. Jika salah satu 0, 0. Jika kedua-duanya 1, hasil outputnya adalah 0. Inilah gerbang logika OR yang dinotkan. Jadi nggak usah bingung. N ini selalu kepanjangan daripada not ya. NaN tadi, NaN itu apa? Not N. Berarti kebalikan dari N. Tidak N, itu maksudnya. Jadi setiap ada N di depan itu not. Berarti bukan N. NOR. Berarti bukan OR. Berarti kebalikannya. Apa tadi ketentuannya baca. Apa kelebihannya baca. Variabel yang berikutnya gerbang logika SOR ya, SOR. Ini yang terakhir, SOR. Ini berketentuan sinyal keluaran tinggi maka masukan tinggi. Ini. Contoh di sini ekspresi boolean daripada SOR F A tidak sama dengan A SOR B ini. Inputnya B, inputnya A, outputnya di sini F. Ketentuannya jika kedua-duanya 0 maka hasilnya 0. Jika salah satu inputnya F maka ini 1. Jika salah satu inputnya 1 maka hasilnya 1. Jika kedua-duanya outputnya adalah 0. Inilah untuk gerbang logika SOR. Ini. Kalau membaca ini ada ya, F sama dengan A SOR B. Jadi kalau ada plus dalam kurung, ini dilingkari itu SOR. SOR B. Ini berlaku ketentuan di sini ya. Jika keluaran sinyal tinggi maka berjumlah ganjil. Jadi gerbang logika SOR berlaku dengan ketentuan sama dengan yang di atas. Di sini hanya dipersing. Ini sama.
Berlaku jika sinyal keluaran rendah maka masukkan tinggi. Maksudnya di sini 0 itu masukan rendah ya. Masukan rendah, masukan tinggi. Ini dibarakkan dengan elektronik ataupun switching network yang minggu lalu. Jadi di sini kalau masukan tinggi maksudnya 1 dan 0. 0 itu rendah. Makanya dibaca di sini F sama dengan A X NOR B bukan SOR B. Ini. Kalau ditambah lagi garis di atas ya, ini kan hanya 1. Ini enggak garis di atas. Kalau udah ada di sini di warna biru ini F sama dengan A SOR B bukan B. Ada di atas lagi kayak garis ya, garis lurus. Inilah untuk gerbang logika SOR. XNOR. XNOR. Ini SOR. Jadi inilah gerbang logika dasar. Yaitu NOT, AND, OR, NAND, SOR, dan XNOR. Inilah dasar daripada pemrograman. Baik itu di Java nanti, JavaScript, PHP, semua ini adalah diterapkan. Apalagi yang ini, menggunakan komponen program yaitu if, then, else if lagi, baru for, dan banyak lagi nanti istilah-istilah dalam pemrograman. Sebentar dulu saya print screen ya. Oke. Jadi ini adalah pengembangan dari minggu lalu ya, gerbang logika. Kalau untuk minggu depan mungkin kita lihat dulu contoh-contohnya ataupun penerapannya dalam sebuah program. Semua punya laptop di sini. Adanya laptop Mupayan, Apri. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, yang Ya, belum Pak. ada, apa namanya, sisihkan uang jajannya sedikit-sedikit. Masa nanti jurusan komputer nggak ada komputernya kan. Sisihkan apa mau uang paketmu Angelina Siagian atau Herman Hulu. Aku ada, Pak. Ya, Aku yang belum ada. ada ya. Apa dulu bersusah payah dulu untuk mendapatkan laptop karena jurusan komputer ini kan masa nggak jurusan kita nggak ada laptopnya, biar bisa diotak-atik, biar bisa ya semualah apa yang kau inginkan kan di laptop itu semua. Kalau handphone hanya sekedar hiburan, itu nggak bisa kita mengolah data di handphone. Kalau di laptop bisa nanti sederhananya bisa menggunakan Excel. Excel itu sangat bagus sebenarnya. Kalau hanya sebatas di kantor ya, di sana udah bisa merancang bagaimana membuat stok, bagaimana untuk apalagi nilai ya. Nilai rata-rata kampus itu menggunakan Excel. Cara mengolahnya, itulah tadi menggunakan rumus-rumus. Kalau kalian udah masuk ke dasar-dasar pemrograman, udah ada kan masuk, itulah menggunakan rumus-rumus if then, ada lagi VLOOKUP, POLOOKUP, udah kayaknya di SMA udah dipelajari itu. Di sanalah untuk memperdalamnya. Itu memang Excel itu udah hampir sama dengan pemrograman. Bedanya nggak ada yang berbasis web, nggak ada yang berbasis Android, itu Excel nggak bisa diterapkan. Paling nanti database-nya yang bisa digabungkan itu Microsoft Access ya. Itu pun kalian bisa otak-atik Microsoft Access itu bisa digabungkan dengan Excel dengan membuat program sederhana. Cara menghubungkan Excel ke database itu kalau udah bisa udah mantap. Udah bisa itu membuat sebuah program kasir yang sederhana ya dengan menggunakan rumus-rumus yang
masih biasa, sum, average, median, nilai tengah, udah semua di sana. Jadi kalaupun nanti ke pemrograman PHP, sama juga itu rumusnya, nggak jauh beda dengan rumus-rumus. Yang penting diulang-ulang, dicoba-coba membuat kasus-kasus baru, nggak langsung kasus yang besar, yang sederhana aja. Kalau mahasiswa kan nggak usah disuruh lagi otodidak. Otodidak itu paling enak karena kita udah tahu otodidak, kapanpun nggak bisa lupa itu. Sampai kapanpun ada yang nanya nggak bisa lupa lagi. Namanya udah otodidak ya, belajar sendiri. Jadi pemrograman bisa juga dengan Notepad ya, Notepad++. Coba lah itu dengan HTML, baru gabungkan, buka di Mozilla Firefox, itu membuat aplikasi yang berbasis sistem informasi, berbasis website, bisa merancang dari Notepad+. Itu sangat ringan ya, di setiap komputer ada itu, Notepad+. Ataupun hanya Notepad bisa, yang sangat-sangat sederhana lah. Kalau misalnya mau ahli dalam program ya. Enggak semua orang suka program, banyak memang logikanya, banyak yang harus diotak-atik. Biasanya laki-laki lah, ataupun sudah sama memang, atau jaringan. Jadi mulai sekarang cari dulu yang kau sukai, Vina. Jangan semua nanti biar ada nilai jualmu kan. Jadi kalau kita tamat ada yang apa yang kau tahu, aku ahli ini, udah. Sekarang kan nggak semua lagi ditanya keahlian. Dari mana lulusanmu, mana lagi ditanya ya. Nggak ada lagi ditanya dari mana lulusanmu, mau dari negeri, dari mana, sama semua ya. Lihatlah sekarang semua udah berbasis digital. Inilah. Jadi satu video pun kau buat misalnya udah bisa jadi orang kaya. Jadi saingan kita sekarang bukan hanya yang bergelar, yang anak-anak pun, yang semualah, orang tua yang jago konten kreator, udah itu saingan kita, saingan terberat, yang non degree ataupun non gelarnya, nggak ada gelarnya, tapi dia lebih hebat dalam konten kreator, dalam mengutak-atik video, dalam editing gambar, semualah. Atau gambar dijual, semua sekarang udah serba gampang. Jadi itulah gerbang logika ya. Ingat yang 4 ini. Kalau NOR, NOT, N itu menggabungkan. OR kebalikan atau inverter. NaN atau NOT N. NOT yang dibalikkan nih. Atau NOT N kebalikan dari N. NOT OR kebalikan dari OR. Ini SOR, XNOR nih. Kalau XNOR ini digabungkan dia. Makanya simbolnya tadi agak di atas ya, ada di atas garis ini. F XNOR bukan SOR B ini. Jadi agak susah mensimbolkannya nih. Dibaca F sama dengan A, XNOR bukan SOR B. Inilah untuk membacanya. Ya, ada yang mau ditanya? Ada mau apa ini, 1 menit? Oke, kalau nggak ada, selamat siang ya untuk semua. Semoga minggu depan sabar-sabar lah ya sebelum offline. Karena memang hanya berapa persennya nih, apalagi online ini ya. Jadi kita harus yang lebih banyak cari-cari sumber dari mana-mana aja, baca aja. Apalagi perkembangan komputer tiap menit ya berkembang, tiap detik. Jadi baca aja entah apa-apa, kurangilah scrolling main TikTok, main Facebook, kurangi aja. Baca-baca teknologi, baca-baca tentang Windows itu udah versi berapa sekarang,
apa aja speknya. Windows 7 kan udah disuntik mati. Jadi kalau ada yang nanya, apalagi jurusan kita ini ya, di kantor itu, kalau ada yang kerja di sini, pasti merasakan ya, baguskan dulu handphoneku ini. Nggak tahu, Bu. Percuma kau anak komputer. Baguskan dulu printerku ini. Nggak tahu, Bu. Percuma kau anak komputer. Jadi semua nanti, kalau ada yang kerja di sini, baguskan dulu aplikasi handphoneku ini. Padahal cuma diinstal apa semua kan. Nggak tahu, Bu. Harus, percuma kau anak komputer. Jadi semua ditanyai sama kita. Baguskan dulu jaringan komputerku ini. Nggak tahu. Instalkan dulu ini. Nggak tahu. Jadi malu kalau nggak dipelajari ya. Pelajari aja semua. Jadi suatu saat itu, betul juga ya, jurusan komputer ini harus serba bisa. Karena di mana-mana kan udah dipakai. Semua berbasis komputer. Jadi harus upgrade. Minimal lah hanya teorinya, hanya menjelaskan ke adik kita kan nggak bisa, malu kita. Kenapa ini Pak, Kak, handphoneku ini? Kenapa ini Kak, Microsoft